Selamat pagi anak-anak. Baik Bu. Baik Bu. Masih semangat? Masih Bu. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya membantu ibu untuk memimpin doa. Baik Bu. Oke teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Berdoa selesai. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ibu presensi dulu ya. Ya Bu. Valeri Desi Sakti Hadir Bu. Elizabeth Bulu Lebau. Hadir Bu. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya Bu, hadir semua. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini ibu akan membahas materi tentang teks eksplorasi. Materi kita hari ini menjelaskan teks eksplorasi. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian dari teks eksplorasi. Yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplorasi. Ciri-ciri dari teks eksplorasi. Yang ketiga, struktur dari teks eksplorasi. Keempat, kaidah kebahasaan teks eksplorasi. Kelima, langkah-langkah dalam menyusun teks eksplorasi. Pernahkah kalian membaca tentang peristiwa alam? Pernah Bu. Jika kalian pernah membaca tentang peristiwa gempa bumi, longsor, dan gunung berapi, itulah yang disebut dengan fenomena alam atau pengertian dari teks eksplorasi. Apa itu teks eksplorasi? Ada yang tahu? Eksplanasi yaitu teks yang sabar Bu. Iya. Saya Bu. Iya. Pengertian dari teks eksplorasi ya. Menurut saya teks eksplanasi adalah proses berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, Oke, fenomena alam, sosial dan pengetahuan Bu. sosial dan ilmu pengetahuan. Baik, menurut dari Elizabeth Bulu Lebau, pengertian dari teks eksplorasi proses yang berkaitan dengan fenomena sosial dan pengetahuan. Itu menurut dari Elizabeth Bulu Lebau. Jadi, pengertian dari teks eksplorasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan proses bagaimana dan mengapa terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Itu pengertian dari teks eksplorasi. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplorasi. Apa saja ciri-ciri dari teks eksplorasi? Sabar Bu. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya tahu Bu. Saya Bu. Oke, silakan Valeri Desi Sakti. Ciri-cirinya strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Oke, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat. Serta interpretasi atau kesimpulan. Iya Bu. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual berdasarkan fakta atau
faktual. atau faktual. Dan yang berikutnya, Bu, Ya. faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah, Yang keilmuan. sifat ilmiah. Iya. Contohnya seperti materi sains, Bu. Oke, materi sains. Iya. Menurut dari Valeri, ciri-ciri dari eskalasi pertama, strukturnya dari pernyataan umum, yang Urutan sebab akibat, urutan sebab akibat, dan yang serta ketiga interpretasi atau kesimpulan. interpretasi. Oke. Jadi, ciri-ciri dari eskalasi pertama, mengusung sebuah topik yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Topik yang dibahas itu berdasarkan fenomena yang terjadi, seperti gempa bumi, longsor, dan gunung berapi. Yang kedua, kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya atau pernah terjadi. Iya. Contohnya adanya virus corona di lingkungan masyarakat kita. Itu kan sudah nyata atau benar-benar terjadi. Iya, Bu. Ciri-ciri dari eksplanasi selanjutnya, fakta dirangkai dengan pola kausalitas atau urutan waktu. Urutan waktu. Itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kita lanjuti lagi materinya, yaitu tentang struktur teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi. Apa saja struktur dari teks eksplanasi? Sabar, Bu. Oke. Struktur dari teks eksplanasi. Tadi sudah disebutkan gitu, Bu. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, Oke, pernyataan umum, urutan sebab akibat, urutan sebab akibat, serta interpretasi. interpretasi. Iya. Bu, Baik. Ya. tujuan dari teks eksplanasi itu apa, Bu? Tujuannya pertama untuk memberikan informasi Oh. yang bersifat faktual atau benar-benar terjadi. Oh, itu maksudnya tadi ya, Bu. Iya, untuk memberikan informasi. Makasih, Bu. Oke, jadi struktur dari teks eksplanasi pertama ada pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum itu adalah berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Misalnya, hari ini kan kita akan menjelaskan topik tentang teks eksplanasi. Iya, itu topik kita hari ini, yaitu teks eksplanasi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Apa itu urutan sebab akibat? Urutan sebab akibat. Tidak tahu, Bu. Urutan sebab akibat yaitu penjelasan. Penjelasan di sini itu bagaimana proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Itu urutan sebab akibat. Baik, selanjutnya kita akan membahas kaidah-kaidah dalam teks eksplanasi. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi? Sabar, Ibu. Iya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Saya mengerti, Bu. Iya, silakan Valeri. Ini, Bu, kaidah kebahasan teks eksplanasi itu apakah benar kalau ini jawabannya?
umum generik. Hal umum. Hal umum. Bukan berfokus partisipan manusia atau non-human partisipan. Oke. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi. Seperti yang dijelaskan sama ibu tadi. Bu. Tsunami, banjir, dan gempa Hujan, bumi. Iya. serta udara. Ada yang mau menambah? Ya ada Bu. Baik, kaidah kebahasaan teks ekspansi. Pertama dilihat dari konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Pengertian dari konjungsi kausalitas. Sabar Bu. Konjungsi kausalitas. Belum tahu Bu. Belum tahu jawabannya Bu. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ya Bu. Iya. Saya Bu. Oke, silakan Elis. Konjungsi menyebutkan adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan sebab akibat, Bu. Oke, sebab akibat. Oke, benar yang dijelaskan oleh Elis tadi. Konjungsi kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Hubungan Sebab akibat. Misalnya karena oleh sebab itu jadi konjungsi kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Misalnya tadi ada karena, sebab, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Contohnya, longsor terjadi karena hujan yang mengguyur wilayah perbukitan. Konjungsi karena menunjukkan urutan sebab akibat. Kan contohnya tadi kan, longsor terjadi karena hujan yang mengguyur wilayah perbukitan. Dalam contoh tersebut ada kata karena. Karena merupakan urutan sebab akibat. Apakah kalian sudah paham? Paham Bu, paham. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ekspansi, yaitu konjungsi kronologis. Ada yang tahu apa itu konjungsi kronologis? Konjungsi kronologis. Sabar Bu. Konjungsi kronologis. Saya Bu. Konjungsi kronologis itu yang berhubungan dengan waktu. Oke, berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan waktu. Tapi contohnya Bu, saya tidak tahu. Baik, benar yang sudah dijelaskan oleh Valeri Desisarti. Konjungsi kronologis yaitu berhubungan dengan waktu. Dengan waktu. Misalnya ada kata lalu, Setelah itu, Bu. Itu kemudian ya Bu? ya kemudian, setelah itu, pada akhirnya, dan pada akhirnya. Itu merupakan konjungsi kronologis. iya Bu. Ada yang tahu contoh dari kronologis, konjungsi kronologis? Tadi kan ada kata lalu, kemudian, setelah itu. Ada yang tahu contohnya? Contoh dari konjungsi kronologis yang berkaitan dengan urutan waktu. Sabar Bu.
Bu. Oke, silakan Pak Ed. Contohnya kerjakan soal ujian tersebut dengan baik, lalu kumpulkan. Oke, Sudah berarti selesai. ada kata lalu. Iya Bu. Lalu merupakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Iya Bu. Di situ kan ada kata lalu. Kata lalu. Selanjutnya kaidah kebahasan teks ekspansi. Kata benda menunjuk pada suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Itu menunjuk pada kata benda. Contohnya ada banjir, longsor, gunung berapi, dan gempa bumi. Itu yang berkaitan dengan fenomena alam. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Atau Bu. belum? Sudah semua Bu. Oke, kita lanjuti lagi materinya, yaitu tentang langkah-langkah dalam menulis teks ekspansi. Ketika kita menulis teks ekspansi, kita harus tahu apa langkah-langkah dalam menulis teks ekspansi. Ada yang tahu langkah-langkah dalam menulis teks ekspansi? Yang pertama menentukan topik Bu. Oke, menentukan topik. Menentukan topik. Ada yang mau nambah? Menentukan topik, mengumpulkan bahan dan referensi Bu. Oke, mengumpulkan bahan dan referensi. Mengumpulkan bahan dan referensi. Membuat kerangka Bu. Membuat kerangka. Baik, langkah-langkah dalam menulis teks ekspansi. Pertama, kita akan menentukan topik yang Ada menarik. 5 Bu. Ya, Ada 5 langkah Bu. iya. Satunya apa? Yang keempat itu kan tadi kan itu Bu, menyebut kerangka terus menyusun. Yang kelima itu Melakukan pengembangan Mereview. Mengembangkan. Melakukan apa pengembangan Bu? Pengembangan terhadap teks. Mengembangkan kerangka. iya Bu. Melakukan pengembangan teks Iya, terhadap teks. sama juga. Oh sama ya Bu. Iya. Baik, Terus merevisi Bu. Yang terakhir merevisi. iya, merevisi atau mereview. Iya. Iya Bu. Merevisi atau mereview. Jadi, langkah-langkah dalam menulis teks ekspansi. Pertama, kita harus menentukan topik yang menarik. Lalu, kita akan menyusun kerangka teks. Ketiga, mengumpulkan bahan yang sudah dijelaskan oleh Elizabeth Bulebau. Selanjutnya, kita akan mengembangkan kerangka. Itu dalam menulis teks ekspansi. Pertama, kita harus menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Keempat, mengembangkan kerangka. Itu dalam menulis teks ekspansi. Iya Bu. Bagaimana, apakah kalian belum paham? Kalau misalnya kalian belum paham, silakan bertanya ke ibu. Sudah Bu. Sudah Bu. Paham Oke. Bu. Sudah paham? Oke. Kita lanjuti lagi. Silakan kalian buat dalam 2 kelompok. Di sini ibu punya contoh dari teks ekspansi. Silakan kalian buat dalam 2 kelompok. Sudah Bu.
sekalian, yaitu menentukan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Saya sudah jelaskan tadi, struktur teks eksplanasi ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Iya Bu. Sudah paham? Sudah Bu. Kalian sudah paham atau belum? Sabar Bu, masih bingung Bu. Tadi kan tugas kalian menentukan struktur dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi. Iya, sabar Bu. Silakan kalian meneliti gambar tersebut, lalu tentukan struktur dari teks eksplanasi. Ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, Dan kesimpulannya, Bu. iya, dan kesimpulan. Saya juga kesimpulannya. Iya. Kalau belum paham, silakan bertanya ke ibu. Bu, saya mau bertanya. Oh Bu. iya. Saya belum mengerti dari itu ciri-ciri teks eksplanasi Bu. Oh, kalau Soalnya tidak kan belum paham tadi dari ciri-ciri dari teks. Bukannya itu Bu, saya cuma ini hanya lupa saja. Terlalu banyak materi yang sudah dibahas tadi, makanya saya agak lupa. Oke, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pertama, mengusung sebuah topik yang berkaitan dengan fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang kedua, kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Baik, tadi kan Valeri Desi Sakti bertanya ke ibu tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Iya Bu. Saya sudah menjelaskan yang kedua tadi, kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Fakta itu kejadian yang sebenarnya atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kausalitas atau urutan waktu. Urutan waktu. Urutan waktu. Ada kata lalu, kemudian dan setelah itu adalah urutan waktu atau kausalitas. Iya Bu. Iya Bu. Sudah tahu Bu. Bagaimana tugasnya? Kalian belum paham atau sudah paham? Bu, saya di sini, Bu. Ini, Bu. Ini tuh seperti apa, Bu? Di sini kan kalian menentukan struktur teks eksplanasi. Pertama kalian harus baca dulu permasalahan ini. Kamunya kan tentang sampah. Tugas kamu harus menentukan pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oh iya, Bu. Atau belum paham? Sabar ya, Bu. Lihat-lihat dulu, Bu. Iya, silakan baca dulu tugasnya. Bagaimana kelompok 1? Sudah paham atau belum? Ibu, ini maksudnya apa? Ini saya mau buat apa di sini nanti ya? Kamu kan permasalahannya tentang gempa bumi. Tugas kamu di sini yaitu menentukan pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Kesimpulan dari permasalahan tentang peristiwa gempa bumi. Baik Bu. Bagaimana, sudah paham? Sudah Bu. Oke, saya beri waktu 15 menit. Tapi izin tanya Bu, tujuan dari teks itu tadi teks saya tidak tahu Bu. Tujuan dari teks eksplanasi. Iya Bu, Oke. teks itu Bu. Tujuan dari teks eksplanasi Memberikan informasi ya, Bu. pertama untuk memberikan informasi yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi, Oh itu. yang iya, Bu. bersifat faktual.
Itu tujuan dari teks eksplorasi. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Saya beri waktu 15 menit. Jika kalian sudah mengerjakan tugasnya, silakan presentasi ke depan, mewakili kelompok. Ayo semangat. Waktunya 15 menit ya? Iya, 15 menit. Tidak lebih ya, Bu? Tidak. Sudah paham atau belum? Saya ya? Mau bertanya? Enggak, mau presentasi. Bagaimana kelompok dulu? Sudah, Bu. Sudah belum? Ibu sabar dulu, Bu. Saya baca-baca dulu. Baca dulu. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah waktunya, Bu? Atau? Tergantung dari kalian. Kalau misalnya kalian sudah mengerjakan tugasnya, Masih belum, presentasi. Bu. Bagaimana Elizabeth? Sabar, Bu. Oke. Punya saya. Nanti saya kan kelompok 2, Bu. Nanti kelompok Iya, 1 tunggu dulu. kelompok 1 dulu. Sabar ya, Bu. Saya akan beri waktunya 15 menit. Apakah udah itu ya, Bu? Udah Baca baca dulu. Kamu baca dulu. Silakan teliti dulu materi. Kamu kan bahas tentang gempa bumi tadi atau apa? Saya punya materi Ibu yang lebih banyak dibandingkan dengan ini. Iya, silakan baca. Makanya saya agak dulu. bingung.
Nanti kamu akan menentukan pernyataan umum, urutan sebab akibat dan kesimpulan. Iya, Bu. Permasalahannya kamu kan tentang gempa bumi. Kamu menentukan pernyataan umumnya apa dan urutan sebab akibatnya apa. Habis ini pulang nanti ya, Bu, habis penjelasan. Iya. Kalau misalnya kalian belum paham kan silakan bertanya ke ibu. Bu, nanti minggu depan libur ya, Bu. Udah ya, Bu. Bu, bagaimana kelompok 1? Sudah mengerjakan tugasnya? Iya, Bu, sudah. Oke, silakan presentasi ke depan. Baik, Bu. Sesuai dengan struktur dari teks eksplanasi, ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Baik, Bu. Pernyataan umum berisi tentang topik yang akan dibahas. Misalnya tadi Bisa dari gempa bumi. iya, kamu menjelaskan tentang gempa bumi. Di urutan sebab akibat itu berisi tentang penjelasan, misalnya bagaimana proses terjadinya gempa bumi dan mengapa bisa terjadi gempa bumi. Silakan presentasi ke depan. Baik, Bu. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Oke. Di sini saya mewakili kelompok 1 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Saya atas nama Valerie Desi Sarti mewakili kelompok 1 dan di sini saya akan membahas tentang gempa bumi. Dan di sini saya membacakan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama tentang gempa bumi. Pernyataan umum. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi dikelilingi lautan yang sangat luas. Yang kedua, urutan sebab akibat. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Vulkanik dan tektonik. Vulkanik dan tektonik, Bu. Oke. Gempa terbaik terjadi karena kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori teknik plastik menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat. Nah, kesimpulan. Di sini dari beberapa penjelasan yang saya sudah paparkan, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan saya tadi. Di sini saya menyebutkan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa pengenalan dosen. Meskipun dari konsentrasi gempa tersebut terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Trans-Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Sekian dan terima kasih.
sehingga terjadinya gempa bumi. Adanya pergeseran. Ada pergeseran begitu. Apakah Bagaimana? Ini coba. sudah paham ya? Sudah selesai Bu. Terima kasih. Ya, kita beri apresiasi kelompok 1. Baik, di sini kelompok 1 dia sudah menjelaskan struktur dari gas eskalasi. Ada pernyataan umum, urutan sebab akibat dan kesimpulan. Pernyataan umum dia mengambil di paragraf pertama, yaitu gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Itu di pernyataan umum. Sedangkan urutan sebab akibat, gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang pernah terlihat. Itu di urutan sebab akibat. Kesimpulan dari kelompok 1 yaitu gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu seperti pada perbatasan gas atau plastik. Bagaimana? Sudah paham? Bagaimana kelompok 2? Sudah melakukan tugasnya? Sudah mereka Bu? Oke, silakan presentasi ke depan. Ya, Bu. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Kelompok 2. ya Bu, kami tentang sampah. Bu. Oh, sampah. Tolong suaranya dibesarkan. Kami Iya. tidak dengar. Sampah. Dia menjelaskan tentang sampah. Ya Bu, kurang jelas suaranya Bu. Di sini ada 3 struktur ya Bu, pernyataan umum, Ada pernyataan umum, sebab akibat, sebab akibat, dan kesimpulan. dan Bu. kesimpulan. Ya. Yang pertama pernyataan umum. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya Bu. Ya. Yang kedua sebab akibat. Bukan sebab akibat. Ya Bu. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa, bisa berserakan di sekitar kita, namun sampah tersebut memberikan dampak yang besar, seperti sarang penyakit, banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, kesimpulan. Banyak sekali dampak yang dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga kesehatan lingkungan kita. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya Bu. Bagaimana kelompok 1 ada pertanyaan? Ya Bu, ada Bu. Oke, silakan kelompok 1. Oke, saya kali registrasi. Saya mewakili kelompok 1 di sini. Saya mau bertanya tentang sampah. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda ketika melihat sampah yang berserakan di lingkungan Anda? Itu contohnya. Pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara kelompok 1 ketika melihat sampah yang berserakan? Pada intinya, misalnya sampah itu berada di lingkungan sekitar Iya. Yang pertama pasti kita membersihkannya terlebih dahulu. Kan di depan kita kan ada sampah ya. Jadi kita membersihkannya. Terus itu kita menghimbau kepada masyarakat sekitar
agar membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan terjadinya banjir atau dengan penyakit bagi kita. Iya, lalu bagaimana yang tidak taat kepada lingkungan, yang tidak menghargai atau tidak mentaati aturan di lingkungan sekitar? Ya pasti kita juga melaporkannya ke ketua RT sekitar atau seperti ke pemerintah begitu agar memberikan nasihat. Jika tidak mengikuti juga berarti ditindaklanjuti seperti melaporkan dia kepada desa atau ke pemerintah yang berwenang. Oke, baik, terima kasih. Saya stop dengan jawabannya. Terima kasih dari kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah presentasinya. Kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 yaitu buang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, memberi himbau kepada masyarakat agar mereka tetap membuang sampah Pada tempatnya. Iya, itu kesimpulan dari kelompok 2. Bu. Ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri materi kita? Silakan bertanya ke Ibu. Saya beri waktu 10 menit untuk bertanya berkaitan dengan materi kita yaitu tentang teks eksplanasi. Tadi kan sudah menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ibu menjelaskan tentang pengertian eksplanasi Bu. Saya lupa. Oh, pertanyaannya berkaitan dengan pengertian teks eksplanasi. Pengertian saja Bu. Oke. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Itu pengertian dari teks eksplanasi. Ada yang mau menambah? Sudah Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, jadi kesimpulan dari Ibu, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu proses bagaimana dan mengapa terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Bagaimana, sudah paham? Sudah Bu. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas membantu Ibu. Oke teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang percaya ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, minggu depan baru kita lanjutin materinya. Iya Bu. Terima kasih untuk apresiasi kalian hari ini. Iya Bu.